Ada sebuah alun-alun yang dibangun dari granit halus di luar Menara Pil. Biasanya, lalu lintas manusia tidak berhenti di sekitar sini. Tempat ini juga merupakan tempat di kota Pil suci di mana banyak orang berkumpul. Namun, pada saat ini, aliran manusia yang seharusnya terus bergerak, telah berkumpul menjadi kerumunan yang sangat besar. Ada area kosong di tengah orang-orang ini. Hampir 100 sosok berdiri tegak di tanah kosong ini. Aura dingin yang samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Jelas terlihat bahwa mereka penuh dengan niat buruk dari cara mereka tiba dengan cara yang terkenal. Mereka terlihat seperti orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Mungkinkah sesepuh berpakaian abu-abu yang memimpin mereka menjadi kepala dari sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan? Tidak disangka bahwa iblis tua ini secara pribadi datang. Apa yang mereka rencanakan? Dikabarkan bahwa mereka tampaknya mengejar Xiao Yan. Rumor mengatakan bahwa kepala junior dari sekte Xuan yang mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan di alam Pil. Iblis tua ini seharusnya ada di sini untuk membalas dendam. Tidak heran mereka ditutupi dengan begitu banyak niat membunuh. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Ekspresi di mata sesepuh berpakaian abu-abu di tempat pemimpin kelompok berubah dingin setelah mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat saat mereka menyapu kerumunan. Orang-orang di tempat matanya menyapu merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka buru-buru menutup mulut. Sekte Xuan yang mendalam bukanlah orang baik. Tidak jarang bagi mereka untuk menarik pedang mereka pada saat pertanda awal ketidaksepakatan. Selain itu, mereka membalas dendam atas pelanggaran apapun. Siapapun yang menyinggung mereka pasti akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Kepala Chen, ini Menara Pil. Hanya apa yang kamu rencanakan dengan memimpin begitu banyak orang dengan niat membunuh yang besar? Teriakan dingin tiba-tiba ditransmisikan dari Menara Pil sementara semua orang dihalangi oleh ekspresi Chen Tiannan. Segera, sosok tua memimpin banyak ahli dari Menara Pil dan dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka berdiri mengelilingi alun-alun. Semua orang melihat dan menemukan bahwa itu adalah tetua pertama Menara Pil, Qiuling. Penatua Qiuling, kamu tidak perlu menggunakan Menara Pil untuk menekan diriku yang dulu. Orang lain mungkin takut akan hal ini, tapi aku yang dulu tidak. Mata Chen Tiannan sedingin es saat mereka menatap Qiuling. Dia berkata, anakku mati di tangan Xiao Yan. Hari ini, diriku yang dulu akan meninggalkan beberapa kata yang kejam. Saya di sini untuk mencarinya untuk menemani putra saya dalam kematian. Qiuling tidak mengerutkan kening. Dia menjawab dengan suara yang dalam, aku sudah lama mengatakan bahwa kamu bisa pergi dan mencari bajingan tua Mugu dari Aula Jiwa tentang masalah ini. Mugu bajingan tua itu mungkin memiliki tanggung jawab, tapi Xiao Yan juga salah satu pembunuh. Serahkan dia ke diriku yang dulu dan aku yang dulu akan segera pergi. Chen Tiannan dengan dingin menuntut. Apa yang Anda perlakukan sebagai Menara Pil? Haruskah kami menyerahkannya hanya karena Anda berkata begitu? Kamu, Chen Tiannan, masih belum memiliki prestise seperti itu? Qiuling dengan marah berteriak ketika dia melihat orang tua ini sangat keras kepala. Penatua Qiuling benar-benar bertindak dengan cara yang perkasa. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, sekte Xuan yang mendalam juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte yang lebih rendah dari sekte langit yang mendalam saya. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam untuk putra seorang kepala suku, siapa yang akan mempercaya sekte langit mendalam kita di masa depan? Sesosok perlahan keluar dari belakang Chen Tiannan dan sedikit tertawa setelah kata-kata Qiuling terdengar. Kamu siapa? Mata Qiuling menyipit saat dia menatap sosok yang telah melangkah maju. Orang itu tampak sangat muda. Dia tinggi dengan wajah yang sangat tampan yang terlihat seperti seorang wanita. Namun, ada beberapa kekerasan tersembunyi di antara alisnya. Ini menyebabkan penampilannya yang luar biasa memiliki kegelapan. Sekte langit yang mendalam, Yi Chen. Pria tampan itu sedikit tersenyum. Sikapnya sangat luar biasa. Namun, ketika nama sederhana ini terdengar, itu menyebabkan semua orang merasakan niat membunuh yang keras dan mengerikan. Sekte langit yang mendalam, Yi Chen. Qiuling kaget saat mendengar nama Yi Chen.
Dia segera sepertinya telah mengingat sesuatu dan mulai mengerutkan kening. Yi Chen? Mungkinkah Yi Chen yang dikenal sebagai iblis Yi di sekte langit yang mendalam? Kerumunan manusia pun berubah menjadi heboh karena nama pria tampan ini. Tatapan yang melihat pria ini mengungkapkan ketakutan. Cara itu seolah-olah Yi Chen ini adalah binatang buas dari zaman prasejarah. Nama iblis Yi cukup terkenal di dataran tengah. Selain itu, nama ini adalah nama yang ganas yang telah terakumulasi dari pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayah yang dikendalikan oleh sekte langit yang mendalam, nama ganas dari iblis Yi sudah cukup untuk menyebabkan seseorang kehilangan keberanian hanya dengan mendengar namanya. Dibandingkan dengan nama yang ganas ini, reputasi Xiao Yan jauh lebih rendah dari orang ini di dataran tengah seandainya Xiao Yan tidak mendapatkan tempat juara dari pertemuan pil. Yi Chen ini dikenal sebagai murid paling menonjol dari sekte langit yang mendalam dalam 1 abad. Tentu saja, dengan posisinya saat ini dalam sekte langit yang mendalam, bahkan beberapa sesepuh harus bersikap hormat saat menghadapinya. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan dan taktik kejam orang ini, dia pasti akan menjadi kepala sekte langit mendalam berikutnya. Meskipun ada beberapa pesaing lain dalam sekte itu, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa yang lain benar-benar dapat bersaing dengan orang ini, yang kekejamannya menyebabkan bahkan kepala sekte langit yang mendalam merasakan hatinya menjadi dingin. Kekuatan Yi Chen juga sangat menakutkan jika dibandingkan dengan reputasinya yang ganas. Metode di mana sekte langit yang mendalam merawat murid-muridnya sangat berdarah dan kejam. Dikabarkan bahwa setiap generasi murid langsung harus memasuki tanah terlarang sekte setelah dilatih sampai tingkat tertentu. Di tempat itu, orang-orang yang biasanya bersaudara dengan guru yang sama ini perlu saling membunuh. Melalui metode ini, orang yang akhirnya keluar dari tanah terlarang akan menjadi murid inti sebenarnya dari sekte tersebut. Selain itu, metode Ki dari sekte langit yang mendalam sangat kejam dan sombong. Mereka bisa dengan paksa menelan douki orang lain. Prasyaratnya adalah seseorang harus menelannya bersama dengan daging pihak lain. Mereka yang akhirnya keluar dari tempat terlarang pasti akan dipenuhi dengan bau darah karena douki dan daging dari saudara-saudara yang sedang berlatih, selamanya tertinggal di dalam tanah terlarang, akan menjadi makanan pemenang terakhir. Yi Chen adalah satu-satunya yang berjalan keluar dari tanah terlarang sekte langit yang mendalam di generasi ini. Menambahkan ini ke pertempuran dan pembunuhannya yang sering untuk sekte langit yang mendalam selama tahun-tahun ini, tak terhitung ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Selain itu, kekuatannya dengan cepat melonjak selama pembunuhan ini. Pada saat ini, dia telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah sekte langit mendalam yang telah mencapai puncak kelas Douzong pada usia 30. Selain itu, dia bahkan menunjukkan jejak mengerikan memiliki kaki di kelas Douzon. Jika seseorang menggambarkan aula jiwa sebagai misterius dan tidak dapat diprediksi, sekte langit yang mendalam ini benar-benar akan berdarah dan kejam. Namun, dunia ini pada akhirnya adalah tempat yang kuat memakan yang lemah. Ini hanya diperbesar berkali-kali dalam sekte Xuan yang mendalam. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa sekte Xuan yang mendalam semakin kuat, membuatnya jelas bahwa metode seleksi kejam semacam ini memang merupakan cara alternatif untuk berlatih. Tentu saja, metode Ki sekte langit yang mendalam untuk bisa menelan daging orang lain untuk memperkuat kekuatan seseorang mungkin sombong, tetapi itu datang dengan gejala sisa yang cukup hebat. Semua orang yang telah berlatih metode Ki ini sampai puncaknya pada akhirnya akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan melalui serangan balik. Karenanya, benda ini seperti katalis yang menguras kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan besar. Meskipun itu sementara, setidaknya seseorang akan bersinar terang sekali. Mungkin ini adalah pemikiran di hati para pemimpin sebelumnya dari sekte langit yang mendalam. Penatua Qiuling, jika seseorang benar-benar membicarakan masalah ini, itu bisa dianggap sebagai masalah keluarga Paman Chen. Dia pasti harus membalas dendam atas kematian putranya. Akan sedikit tidak pantas bagi Menara Pil untuk campur tangan. Senyum di wajah tampan Yi Chen tidak berubah sedikit pun saat percakapan pribadi memicu kehidupan di sekitarnya. Matanya menatap Qiuling saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku yang dulu telah mengatakan bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang membunuh Chen Xian. Itu adalah Old Mugu. Anda mencari target yang salah. Qiuling menjawab dengan suara yang dalam.
Jika Xiao Yan tidak melukai anakku dengan serius, mereka pasti akan melarikan diri dari tangan kejam Old Mugu. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, masalah ini terkait dengan Xiao Yan. Hari ini, Sekte Xuan yang mendalam tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika tidak ada akuntabilitas. Mata Chen Tiannan sama kejamnya dengan ular saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Apakah Anda mengancam menara pil saya? Wajah Qiuling merosot saat dia bertanya dengan dingin. Penatua Qiu. Menara pil dan Hall of Souls telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Sekte Xuan yang mendalam saya telah mempertahankan sikap netralnya. Jika ada beberapa masalah yang tidak diselesaikan dengan baik, Anda mungkin akhirnya akan mendorong aliansi tersembunyi untuk dibentuk dengan pihak lain. Ini bukan hal yang baik untuk menara pil. Yi Chen menghela nafas pelan saat dia mengancam. Bahkan ekspresi Qiuling sedikit berubah kali ini. Dia mungkin tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkan orang lain, tetapi Yi Chen ini pada dasarnya adalah kepala berikutnya dari Sekte Langit yang mendalam. Oleh karena itu, kata-katanya mengandung bobot. Meskipun menara pil kuat, faksi besar seperti Sekte Langit yang mendalam juga sangat kuat. Akan ada masalah jika seseorang akhirnya menyinggung perasaan mereka. Saya akan menyarankan Anda untuk mengurangi kata-kata seperti itu. Selain itu, dengan status kepala Chen, dia kemungkinan akan terlihat sangat buruk jika kabar tentang dia menyerang anggota generasi muda tersebar, bukan? Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Aku yang dulu tidak peduli tentang generasi muda atau sekarang, Chen Tiannan dengan dingin tertawa. Namun, sebelum suara giginya yang mengatuk bisa mengatakan segalanya, Yi Chen di samping mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, karena penatua Qiuling mengatakannya dengan cara ini, kami tidak akan memaksa dia hari ini karena wajah menara pil. Chen Tiannan menjadi cemas saat mendengar ini. Namun, dia melihat senyum tebal muncul di sudut mulut Yi Chen. Pada saat ini, suara Yi Chen tiba-tiba bergema di seluruh area sambil ditemani oleh Do Uqi yang kuat. Kalau begitu, aku akan membangun panggung pertempuran di sini hari ini dan mengundang teman juara pertemuan pil, Xiao Yan, untuk berdebat. Bolehkah saya tahu jika juara pertemuan pil yang terkenal itu memiliki keberanian untuk menerima tantangan saya? Ekspresi Qiuling berubah setelah mendengar jebakan ini. Reputasi sengit Yi Chen adalah sesuatu yang disadari semua orang. Jika Xiao Yan menerimanya, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan bisa hidup. Orang ini benar-benar taktik yang keji. Qiuling diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Dia baru saja akan menjerit dalam ketika dia menemukan ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Sosok kurus sebagian terlihat di depan banyak tatapan tertegun saat perlahan muncul. Segera, Qiuling diam-diam meneriakkan, ini buruk, di dalam hatinya. Sosok itu perlahan muncul sementara tawa tenang menyapu alun-alun seperti angin sepoi-sepoi. Karena kamu bersikeras, Xiao Yan akan menghitamkan nama juara pertemuan pil jika aku mundur. Kalau begitu, tantangan ini, saya akan menerimanya. Wajah tampan Yi Chen tidak mengungkapkan kejutan apapun saat dia melihat sosok muda itu perlahan muncul di depan Qiuling. Dia dengan lembut tersenyum dan bertanya, apakah Xiao Yan itu? Xiao Yan tidak menjawab. Matanya tenang saat dia menatap pria tampan di depannya ini. Aroma darah yang kaya di tubuh Yi Chen menyebabkan alisnya sedikit berkedut. Orang ini jelas kejam. Berapa banyak darah yang harus diwarnai dengan tangannya untuk mendapatkan bau yang begitu kuat? Xiao Yan, jangan terprovokasi olehnya. Yi Chen ini bukanlah karakter yang ramah. Qiuling di belakang Xiao Yan perlahan memberitahunya. Pihak lain sudah mengajukan tantangan. Bisakah saya tetap menolak pertempuran? Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia bertanya-tanya dengan keras. Qiuling sesaat bosan mendengar ini. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin menengahi masalah ini. Meskipun Xiao Yan mungkin tampak lembut di permukaan, kebanggaan di dalam hatinya cukup besar. Tidak apa-apa jika seseorang memperlakukannya dengan sopan. Namun, jika seseorang menunjukkan permusuhan yang mengejek, sikap yang akan diterima orang tersebut kemungkinan besar tidak baik. Lakukan yang terbaik, Xiao Yan. Tawa indah yang menyebabkan tulang seseorang mati rasa tiba-tiba terdengar di belakang Qiuling. Semua orang menoleh,
hanya untuk melihat Cao Ying yang sudah lama menghilang berdiri dengan indah di samping Qiuling. Tubuhnya yang besar, sangat proporsional namun halus menyebabkan mata banyak pria mengungkapkan jejak panas yang membara. Daya pikat dari penyihir wanita ini benar-benar terlalu mengejutkan. Hehe, ada pertunjukan bagus hari ini. Pertempuran antara juara pertemuan pil dan iblis dari Sekte Langit yang mendalam. Ini dapat dianggap sebagai pertempuran tingkat atas yang sangat langka antara anggota generasi muda. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Saya pikir Xiao Yan kemungkinan besar akan kalah. Yi Chen ini mungkin hanya berada di puncak kelas Do Uzong, tetapi saya telah mendengar bahwa orang ini telah berhasil melarikan diri dari beberapa ahli Do Uzun beberapa kali. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk melakukannya jika dia tidak memiliki kemampuan asli. Itu benar, Xiao Yan menghususkan diri dalam penyempurnaan pil dan bukan dalam pertempuran Douqi semacam ini. Mungkin bukan itu masalahnya. Xiao Yan dapat tinggal di wilayah bintang selama lebih dari setengah tahun. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kartu truf? Melihat dua anak muda yang sama menonjolnya di alun-alun, kerumunan di sekitarnya langsung meletus menjadi gelombang percakapan pribadi. Jelas, mereka mengantisipasi pertempuran besar ini. Senyuman tebal muncul di wajah tampan Yi Chen di hadapan suara-suara yang dipancarkan. Lidah merah cerah yang tidak biasa dengan lembut menjilat bibirnya. Sekilas, dia tampak seperti binatang buas yang hendak makan, menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Paman Chen, saya akan mewakili Anda dalam pertarungan. Ini baik-baik saja, bukan? Yi Chen menoleh, melirik Chen Tiannan di sampingnya, dan tersenyum saat dia bertanya. Selama Anda bisa membunuh bocah ini, Sekte Xuan yang mendalam pasti akan berdiri di sisi Anda selama pemilihan kepala di masa depan. Ekspresi ganas melintas di mata Chen Tiannan saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan padat. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya ketika dia mendengar janji Chen Tian. Dia dengan lembut tertawa, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Selain itu, saya juga sangat tertarik pada daging juara pertemuan pil ini. Yi Chen dengan lembut melangkah maju di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia berjalan ke tengah alun-alun. Matanya mengandung cahaya berdarah saat mereka menatap Xiao Yan saat dia berkata, anggota tubuh seseorang tidak memiliki mata selama pertempuran. Datanglah jika Anda siap mental. Tentu saja, Anda dapat menemukan alasan dan bersembunyi di bawah perlindungan menara pil. Jika ini masalahnya, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun untuk Anda hari ini. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yi Chen. Dia berkata, tidak perlu mengatakan kata-kata yang memprovokasi. Karena saya telah mengungkapkan diri saya secara alami tidak akan mundur. Bagus, kamu layak menjadi juara pertemuan pil. Sikap ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Yi Chen tertawa. Namun, tawanya mengandung darah. Xiao Yan mengabaikan mata Yi Chen yang seperti binatang buas. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan berjalan ke tengah alun-alun. Xiao Yan belum bertarung sejak dia meninggalkan wilayah bintang. Jika seseorang menyerahkan dirinya untuk menjadi subjek tes, dia tentu saja tidak akan menolaknya. Nama iblis Yi adalah salah satu yang pernah didengar Xiao Yan. Selain itu, dari cara orang ini mencapai puncak kelas Do Uzong pada usia ini, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa reputasinya yang ganas memang tidak diperoleh dari sekadar membual. Namun, orang ini, yang dianggap orang lain memegang kekuasaan di antara generasi muda, tampaknya tidak mencapai tahap di mana dia bisa mendominasi generasi muda dari sudut pandang Xiao Yan. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius selama bertahun-tahun. Haha. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya saat melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Kakinya menginjak tanah dan kekuatan yang tidak biasa melonjak. Segera, tanah bergetar. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur. Setelah mundurnya orang-orang ini, panggung batu, berukuran sekitar 200 kaki, muncul dari tanah. Setelah itu, perlahan-lahan berhenti ketika berada 5 kaki di atas tanah. Kami akan menggunakan ini sebagai batas. Siapapun yang meninggalkannya akan tersesat. Chen Yi tertawa. Sepakat. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Warna merah tua melintas di mata Yi Chen saat dia melihat Xiao Yan mengangguk.
Yang ingin dia lakukan bukanlah memaksa Xiao Yan keluar dari panggung batu. Sebaliknya, Yi Chen ingin membunuhnya. Alasan dia melakukan ini adalah untuk membiarkan Xiao Yan dan Qiu Ling sedikit rileks. Dia tidak akan pernah menghentikan pertempuran dengan siapapun kecuali dia melihat darah. Kalau tidak, nama iblis Yi benar-benar hanya permainan anak-anak. Tenang, aku akan mengizinkanmu segera melupakan rasa sakit. Anda akan berterima kasih kepada saya. Senyuman buas terangkat di wajah Yi Chen saat dia melihat Xiao Yan beberapa puluh kaki darinya. Segera, kakinya menginjak tanah. Seseorang bisa mendengar suara zoom saat tubuhnya menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Gelombang seruan terdengar dari luar panggung batu ketika semua orang melihat Yi Chen menghilang. Xiao Yan di arena tidak bergerak. Sesaat kemudian, matanya menjadi dingin. Tendangan mengayun yang memiliki kekuatan besar memotong udara dan dengan keras terbang menuju ruang tertentu di belakangnya. Bang! Kaki itu menghasilkan banyak bayangan sebagai sosok yang anehnya muncul ketika mendarat di ruang itu. Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan paksa menerima tendangan ini dari Xiao Yan. Setelah itu, dia menjerit marah saat tangannya berubah menjadi cakar. Douki merah darah yang agung melonjak keluar tubuhnya ke segala arah saat ini. Orang ini telah menggunakan semua kekuatannya di awal pertarungan. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia bermaksud menggunakan kecepatan tercepatnya untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Yi Chen meraih kaki Xiao Yan dan senyum garang segera terangkat di wajahnya. Izinkan saya untuk mencoba apakah daging Anda berbeda dari orang biasa. Melahap tangan mengubah tulang darah. Teriakan dingin terdengar dan kekuatan isap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di dalam tubuh Xiao Yan menjadi sedikit kacau. Tampaknya ia akan melepaskan tubuhnya. Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin saat merasakan ini. Hatinya mengeluarkan tangisan dingin dan 3000 api hati teratai beredar di sekitar tubuhnya. Setelah itu, ia mengikuti gaya isap itu dan melonjak keluar. Cici! Gelombang kabut putih tiba-tiba meletus dari tangan yang digunakan Yi Chen untuk meraih kaki Xiao Yan. Ekspresi Yi Chen berubah drastis. Dia buru-buru menarik tangannya dan menarik kembali. Menurunkan kepalanya, dia melihat telapak tangannya telah hangus hitam. Jika bukan karena pertahanan doukinya yang luas dan perkasa, kemungkinan tangannya akan lumpuh. Ini adalah api surgawi, ya. Lidah merah cerah Yi Chen menjilat bibirnya. Hatinya mendengus dingin. Dia mengarahkan tangannya ke Xiao Yan dan tiba-tiba mengepalkannya. Ledakan darah. Cahaya darah yang pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangan Yi Chen saat teriakannya terdengar. Segera, riak yang tidak biasa menyebar darinya. Riak aneh itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit Xiao Yan, yang tiba-tiba merasakannya. Pada saat ini, darah di dalam tubuhnya terasa mendidih dengan maksud untuk meledakkan pembuluh darahnya. Orang ini penuh dengan keterampilan jahat. Dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Lengan Xiao Yan bergetar tiba-tiba saat dia merasakan perubahan darah di dalam tubuhnya. Api ungu coklat dengan cepat melonjak keluar dan melilitnya. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar saat bersentuhan dengan 3000 api hati teratai. Sebuah kehikmatan juga melintas di mata Yi Chen saat melihat Xiao Yan tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun. Serangannya ini sedemikian rupa sehingga para ahli yang telah mencapai level bintang 5 Dou Zong akan mengeluarkan darah mereka dengan paksa jika mereka ceroboh. Namun, itu bahkan tidak berhasil mempengaruhi tubuh Xiao Yan bahkan sedikitpun. Pantas saja dia mampu menjadi juara dari pertemuan pil. Dia memang memiliki beberapa kemampuan, lupakan saja, yang terbaik adalah tidak membiarkannya terlalu lama. Aku akan menghabisinya. Jika tidak, beberapa situasi lain mungkin terjadi. Warna merah tua yang haus darah melintas di wajah Yi Chen ketika pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Setelah perubahan cepat dari segel tangan Yi Chen, tubuhnya secara bertahap menyusut di depan banyak tatapan tercengang yang hadir. Gelombang darah Qi menyembur keluar dari semua pori-porinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti orang berdarah. Penampilannya menakutkan. Xiao Yan, hati-hati.
Ini adalah keterampilan aglomerasi darah hebat dari sekte langit yang mendalam. Itu bergantung pada penguapan darah seseorang untuk memperkuat diri sementara waktu. Cao Ying yang berada di luar panggung batu menjadi khawatir saat melihat penampilan Yi Chen. Dia buru-buru berteriak dengan suara lembut. "Xiaoyan, apakah ini akan berakhir di sini?" Sudut mulut Yi Chen mengungkapkan senyum ganas sementara Do Uqi di tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah menggunakan skill aglomerasi darah besar, sulit baginya untuk menemukan siapapun yang bisa menandinginya di bawah kelas Do Uzun. Akan mudah untuk menghabisi Xiaoyan. Bang! Kaki Yi Chen menginjak tanah. Banyak retakan setebal lengan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, mereka telah menutupi seluruh panggung batu. Ruang di depan Yi Chen menjadi terdistorsi saat dia sekali lagi menghilang. Alis Xiaoyan berkedut saat tubuh Yi Chen menghilang. Kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan kemerahan segera melintas di matanya. Yi Chen seperti hantu merah darah yang melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Kelima jari Yi Chen membentuk-bentuk seperti cakar. Kukunya yang tajam seperti bilah yang dipenuhi aura dingin yang padat. "Serahkan dagingmu padaku." Yi Chen mengungkapkan ekspresi haus darah dan kejam kepada Xiaoyan yang berada di dekatnya. Cakar tangan Yi Chen dengan keras meraih titik mematikan di hati Xiaoyan. "Nyah!" Mata Xiaoyan menunjukkan rasa dingin saat dia melihat ke arah Yi Chen yang dipenuhi dengan darah. Teriakan ledakan seperti petir keluar dari ujung lidahnya. Segera, aura Do Uzong bintang 9 yang didorong dari mantra api dan api surgawi akhirnya meletus pada saat ini tanpa menahan.